Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Sartoyo dengan NPM 221000261. Di sini saya memilih materi tentang sistem hukum pidana adat Baduy dan sistem hukum pidana Indonesia. Sejarah adat Baduy. Baduy adalah nama yang diberikan oleh orang luar terhadap masyarakat yang tinggal di Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Lebak, Banten. Kanekes mempunyai 59 kampung yang terdiri dari 3 Baduy dalam, 55 Baduy luar, dan 1 kampung luar Baduy. Masyarakat Baduy dalam bermukim di 3 kampung, yaitu Cibero, Cikartawana, dan Cikesik. Berapapun jumlah kampung Baduy, yang jelas Baduy dalam dan Baduy luar punya peran masing-masing untuk mempertahankan tatanan sosial masyarakat adat Baduy dalam berkewajiban melaksanakan tapa, atau biasa disebutnya sebagai meneguhkan atau melestarikan adat. Baduy luar bertugas menjadi pendamping, yakni menjaga masyarakat Baduy dalam yang sedang bertapa. Dalam kehidupan ada kewajiban dan larangan. Larangan-larangan pada masyarakat dilandaskan pada filosofi Baduy, yaitu jolor temenang dipotong, pondok temenang disambung, yang bermakna panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung. Filosofi inilah yang diterapkan masyarakat Baduy termasuk dalam berhukum. Larangan dan pantangan adat Baduy. Yang pertama, tidak boleh bersekolah. Kedua, tidak boleh memelihara ternak berkaki 4. Ketiga, tidak boleh berpergian dengan naik kendaraan. Keempat, tidak boleh menggunakan peralatan elektronik. Yang kelima, tidak boleh menggunakan perabotan rumah tangga yang mewah. Yang keenam, tidak boleh berpoligami atau poliandri. Yang ketujuh, tidak boleh menanam kopi atau teh karena termasuk barang kotor. Lalu ada juga beberapa larangan yang ada pada literatur lain. Yang pertama, dilarang membunuh orang, dilarang memarahi orang lain, dilarang menikah lebih dari 1 orang, dilarang makan di waktu malam hari, dilarang makan minum yang memabukkan, dilarang berduaan dengan lain jenis, dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang berbohong, dilarang melanggar adat, dilarang meminta atau mengemis, dilarang menyiksa binatang, dan lain sebagainya. Proses penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana adat Baduy. Yang pertama, tindak pidana, lalu penyelesaian antara keluarga korban dan pelaku. Berikutnya, selesai atau tidak selesai. Jika perkaranya selesai, maka dilakukanlah silih panghampura atau ganti rugi. Terus, jika tidak selesai, melewati jalur jaro tangtu atau jaro tuju atau dangka. Lalu pada proses pembuktian, pelaku terbukti bersalah atau tidak bersalah. Jika terbukti bersalah, akan diasingkan di rutan selama 40 hari. Dengan ketentuan, yang pertama warga Cibero ke Ciluhu, 2 warga Cikartawa ke Sakorokokod atau penyawean, yang ketiga warga Cikesik ke Cibengkung. Lalu ada puun, jaro tangtu, jaro dangka atau jaro tujuh, lalu silih panghampura ganti rugi, ditegur, dipapatahan, dikaluarkeun, ngabobokan, dan juga serah pati. Berikutnya ada sistem hukum pidana Indonesia. Hukum pidana Indonesia adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana Indonesia, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana. Mulyanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. Yang tiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu seperti yang disebutkan pada pasal 103 KUHP. Terdapat asas yang paling penting dan tidak boleh diingkari. Asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana. Secara umum, asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi ratio legis pembuktian. Hukum pidana di Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hal ini mengingat sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik. Meski demikian, menurut Bambang Purnomo, sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan-peraturan
perundang-undangan, hukum pidana lainnya, serta hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup. Dengan demikian, sumber hukum pidana yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.